Halo, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan para penonton yang sedang menonton video materi saya. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Nugraha Calvin dengan NRP 2051058. Saya adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2020 Universitas Kristen Maranatha. Di sini saya membuat video pembelajaran dengan materi tahapan dan proses audit. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu saya membuat video materi ini dengan tujuan memenuhi dan menyelesaikan tugas mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen Bapak Marisi Purba, SE, MH, AK, CA, ASEAN CPA. Semoga dengan materi yang saya jelaskan dapat menambah ilmu kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan para penonton sekalian, dan juga menambah wawasan baru dari materi yang saya jelaskan. Selanjutnya kita ke materi, yaitu yang pertama adalah apa itu audit. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu audit menurut Arens. Arens menjelaskan bahwa audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi. Hal yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini yang dapat saya ambil dari apa itu audit adalah audit itu proses penilaian dan pengumpulan data dari suatu perusahaan untuk dinilai atau dievaluasi apakah perusahaan ini sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang ada. Kan kalau di perusahaan itu kalau kita ingin melakukan pekerjaan ini sudah diatur di dalam aturannya. Kalau di akuntansi itu ada di pengauditan, maaf maksud saya, itu ada nama aturannya di PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi. Nah, di situ tuh semua ditulis aturan-aturan perusahaan, bagaimana perusahaan bekerja atau bagaimana kinerjanya dalam perusahaan tersebut. Nah, itu audit garis besar pengertian dari audit sendiri. Selanjutnya itu kita membahas mengenai tujuan audit sendiri itu seperti apa. Di sini dituliskan bahwa tujuan audit adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, tujuan audit sendiri ini yang tadi sudah saya singgung sebelumnya itu terdapat di SAK itu sendiri. Itu semua sudah diatur, sudah ada pasal-pasalnya juga. Jadi audit sendiri juga mengikuti aturan dalam SAK itu supaya apa yang diperiksa, apa yang dinilai itu sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu untuk tujuan audit sendiri. Terus untuk hasil dari penugasan audit itu sendiri itu nanti dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan tadi, terlebih jika perusahaan yang go public. Nah, jadi kalau kita mengaudit perusahaan itu, perusahaan juga terbagi dalam beberapa macam atau jenis. Ada yang sudah perusahaannya go public maupun yang masih mengembangkan untuk menjadi perusahaan yang go public. Nah, di situ tuh kalau perusahaan go public
itu harus diaudit. Mengapa harus diaudit go public? Karena untuk menilai perusahaan apakah perusahaan yang sudah berkembang besar, sudah go public ini sudah melakukan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi untuk jika ada perusahaan yang go public terus belum diaudit, maka itu masih dipertanyakan apakah perusahaan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, gitu. Nah, terus bagaimana jika laporan itu, sebelumnya, terus bagaimana jika laporan itu tidak diaudit? Bisa saja jika perusahaan atau misalkan laporan dari perusahaan itu tidak diaudit, bisa terjadi kecurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Itu oleh karena itu laporan dari perusahaan itu harus diaudit agar bisa dipercaya oleh para pengguna yang berkepentingan tadi, dan juga perusahaan dapat mengembangkan kinerjanya lebih lagi, seperti itu. Selanjutnya kita ke tahapan audit. Di sini tahapan audit itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada penerimaan perikatan audit. Yang kedua, ada perencanaan proses audit. Yang ketiga, ada pelaksanaan pengujian audit. Dan yang keempat, ada pelaporan audit. Seperti itu. Nah, kita akan membahas 4 poin ini secara satu persatu. Untuk poin pertama, itu ada penerimaan perikatan audit. Apa sih dari penerimaan perikatan audit itu? Di sini dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama. Jadi, dengan siapa sih kita menyepakati ini, atau siapa pihak yang harus menyepakati audit ini. Nah, jadi di sini itu ada pihak-pihak yang harus menyepakati dan menyetujui apakah audit ini dilakukan secara benar. Di sini tuh pihak-pihaknya yaitu adalah pihak dari audit atau auditor, itu yang orang yang mengaudit perusahaan dan laporan perusahaan, dan juga pihak perusahaan sendiri. Jadi mereka saling berdiskusi, berbincang, dan membahas mengenai perusahaan yang akan diaudit. Seperti itu. Jadi kita bikin kesepakatan dulu, dan dari kesepakatan itu nanti disetujui bersama kedua belah pihak tersebut. Di sini itu tahap penerimaan perikatan audit ini termasuk tahap paling pertama atau tahap awal untuk mengaudit suatu laporan atau perusahaan. Nah, di sini juga memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Nah, maka dari itu tadi yang sudah saya bilang, yang mereka diskusikan itu apakah ingin disetujui atau ingin menolak perusahaan ini dan laporan ini diaudit. Seperti itu. Nah, tetapi ini ada tetapinya nih. Tetapinya itu untuk memutuskannya itu auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti integritas manajemen, mengidentifikasi risiko, lalu menilai independensi, menentukan kompetensi dan kemampuan profesionalnya. Jadi dalam menentukan menerima siklus audit itu tidak, dalam menentukan untuk menerima siklus audit atau tidak, itu memerlukan banyak pertimbangan. Bukan semata-mata hanya mendapatkan klien saja, seperti itu. Lalu penjelasan berikutnya itu adalah manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor, dan auditor menyanggupi audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Jadi auditor juga harus tahu kapasitas dia untuk mengaudit laporan, apakah laporan yang diaudit ini sesuai dengan kemampuan auditornya kah? Nah, jika tidak, maka kemungkinan auditor akan menolak karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, seperti itu.
Selanjutnya ada bentuk perikatan ini dalam bentuk surat perikatan audit. Jadi setelah para pihak berdiskusi dan pada akhirnya mereka menyetujui akan diaudit, nah bentuk wujud setelah mereka sepakat yaitu dalam bentuk surat perikatan audit itu sendiri. Nah, itu dari penerimaan perikatan audit. Poin pertama, selanjutnya untuk poin kedua, yaitu adalah perencanaan proses audit. Di sini untuk tahap kedua ini, dijelaskan untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan. Apa saja sih kegiatan yang harus dilakukan auditor itu? Yang pertama itu seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, lalu menentukan materialitas, menetapkan risiko audit, dan risiko bawaan. Lalu ada memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Lalu yang selanjutnya ada mengembangkan rencana audit yang program audit, dan pada nanti praktiknya tidak sesingkat hal tersebut. Itu untuk tahap 2 perencanaan proses audit. Jadi auditor itu tidak serta-merta sudah sepakat tadi antara kedua belah pihak lalu dibuat surat sepakatnya, lalu auditor langsung bekerja mengaudit itu tidak serta-merta seperti itu. Auditor juga harus mengobservasi terlebih dahulu perusahaan-perusahaan yang diaudit itu apa saja yang ada dalam perusahaan itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, agar auditor juga bisa bekerja dan bisa mengaudit laporan itu sesuai dengan aturan dan kemampuan yang auditor miliki itu. Terus dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan proses audit, memiliki hal atau bagian yang harus dikerjakan lagi. Jadi, setelah proses ini pun, setelah auditor sudah mengetahui bagian-bagian ini, auditor langsung mencari bagian lainnya yang mungkin perusahaan memiliki kinerja atau memiliki kegiatan yang perusahaan lain belum ada. Jadi di perusahaan ini ada suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang berbeda dari perusahaan-perusahaan pada umumnya seperti itu. Lalu dengan demikian rencana audit laporan keuangan bisa dibuat setelah auditor sudah melakukan atau sudah mencari, menganalisis, dan mengobservasi seluruh kegiatan atau pekerjaan yang ada di perusahaan ini. Lalu auditor akan langsung bertindak atau akan langsung mengaudit laporan perusahaan. Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu adalah pelaksanaan pengujian audit. Nah, di dalam pelaksanaan pengujian audit ini ada 3 tahapan lagi, yaitu ada pengujian analitik, dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data informasi lain. Jadi, auditor ini pekerjaannya memang cukup banyak dan cukup kompleks untuk auditor itu sendiri. Karena setelah auditor itu menganalisis, mengobservasi bagian-bagian perusahaan, apa saja yang perusahaan, itu langsung dia melakukan analisis kembali untuk dipelajari apa yang tadi sudah diambil, apa yang bisa diobservasi, dan dianalisis itu dipelajari kembali, lalu dibandingkan dengan informasi lain. Seperti itu. Lalu yang kedua ada pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Dan yang ketiga ada pengujian substantif merupakan siklus audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Jadi saat pelaksanaan pengujian audit itu sendiri atau saat dilaksanakannya audit terhadap laporan keuangan perusahaan, auditor itu
banyak menguji, mulai dari menguji analisis tadi, dari data-data yang ada, lalu menguji untuk pengendalian di perusahaan seperti apa. Setelah sudah diuji, nanti baru bisa diverifikasi. Lalu untuk ada pengujian substantif juga, kenapa bisa seperti ini dan lain sebagainya. Juga sebagai untuk mencari suatu kesalahan atau kecurangan yang ada dalam perusahaan. Mungkin adakah kecurangan atau mungkin tidak. Seperti itu untuk pelaksanaan audit sendiri. Jadi auditor itu cukup berat kalau pandangan saya pribadi. Pekerjaannya, data-datanya harus sangat lengkap dikumpulkan agar bisa mengaudit laporan. Lalu juga harus konservatif dan analisis, lalu menguji apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada. Jadi cukup kompleks untuk pekerjaan auditor itu sendiri menurut saya. Oke, kita lanjut ke tahap atau proses audit selanjutnya, yaitu tahap pelaporan. Nah, untuk pelaporan itu, laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar. Sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus berhati-hati. Ini lagi-lagi yang diharuskan dan ditekankan untuk auditor. Auditor setelah melakukan hal-hal atau tahap-tahap yang sudah tadi dijelaskan, itu jika sudah selesai atau sudah mendapatkan hasil yang dia telah audit, itu harus dibikin laporan dengan teliti, dengan cermat, agar apa yang dia sudah audit tadi itu tidak menimbulkan suatu kesalahan. Jadi untuk auditor sendiri untuk dilaporkan, kan laporannya itu akan dimasukkan dalam laporan perusahaan tersebut karena untuk sebagai bukti bahwa perusahaan itu telah diaudit. Nah, jadi untuk auditor sendiri, jika ingin melaporkan itu harus sangat berhati-hati karena ini merupakan tanggung jawab yang paling besar bagi auditor. Lalu, jika tidak berhati-hati auditor ini, maka kantor akuntan publik atau KAP itu biasanya namanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak berwajib. Jadi, jika auditor ini melaporkan audit secara kurang benar atau tidak benar, itu akan mendapatkan hukuman atau sanksi karena sudah ada pasal-pasal yang diatur dalam mengaudit itu seperti apa. Jadi, yang tadi seperti saya bilang, pekerjaan audit itu sangat kompleks dan banyak resiko yang muncul dalam mengaudit suatu laporan perusahaan. Maka dari itu tadi dijelaskan di awal, pengauditan ini harus dilakukan oleh seorang yang independen dan memiliki kompetensi yang memadai. Jadi sudah harus mengerti, sudah harus berpengalaman mengenai audit agar tidak merugikan pihak manapun, termasuk kantor akuntan publik yang akan atau yang dia tempati saat itu. Lalu laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan. Ya, yang tadi saya sudah bilang, harus berhati-hati dan ini merupakan keputusan yang sangat besar. Terus selanjutnya itu dalam laporan audit ini juga mencangkup jenis opini, jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada keterangan, dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan lainnya. Jadi untuk laporan itu sendiri setelah dari data-data yang sudah dikumpulkan, sudah dianalisis itu masih mencangkup lagi isi laporannya itu seperti tadi kayak opini itu dari opini auditor itu sendiri seperti apa bagi perusahaan itu, lalu jasanya apa saja yang diberikan perusahaan, dan objek-objeknya. Itu mengenai pelaporan audit. Nah,
Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jenis-jenis opini laporan audit. Nah, jenis-jenis laporan audit itu seperti apa saja opininya, ataukah ada yang tepat untuk opini perusahaan jika perusahaan ini memiliki kecurangan atau tidak sesuai aturan. Kita akan bahas di sini. Yang pertama itu ada jenis opini wajar tanpa pengecualian. Sini artinya yaitu laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, jika auditor sudah atau mengisi jenis opini ini, maka perusahaan sudah dengan jelas telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam PSAK. Seperti itu. Ini termasuk perusahaan yang rata-rata ini perusahaan yang sudah go public, seperti perusahaan-perusahaan yang besar, seperti itu. Unilever mungkin contohnya, atau perusahaan lainnya yang besar. Lalu yang kedua ada wajar dengan pengecualian, yaitu artinya laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak masalah dalam mengutusnya. Jadi perusahaan dalam laporannya sudah benar, sudah sesuai, tetapi masih ada kendala mungkin dalam laporan tersebut, atau mungkin masih ada kekurangan, itu disajikannya dengan opini wajar dengan pengecualian. Lalu selanjutnya ada tidak wajar. Artinya itu laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Jadi perusahaan melaporkan laporan yang salah atau ada kecurangan tetapi tetap dilaporkan mungkin, atau emang perusahaan memiliki suatu masalah tetapi belum dapat diselesaikan. Bisa jadi seperti itu. Makanya ada opini tidak wajar dalam laporan audit atau laporan keuangan. Lalu yang terakhir itu ada tidak memberikan pendapat. Artinya laporan keuangan memiliki kesalahan material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan, sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Berikut adalah jenis-jenis opini laporan yang auditor itu bisa beropini untuk pengauditan laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi auditor itu cukup kompleks yang sudah saya bilang berkali-kali itu, baik dalam menganalisis data, mengumpulkan data, diobservasi, lalu dilaporkan dengan opini-opini. Memang suatu keputusan yang besar juga bagi auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang bisa saya jelaskan dalam tahapan proses audit. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu dan para penonton yang menonton ini, semoga apa yang tadi saya jelaskan atau materi-materi yang saya jelaskan tadi itu dapat berguna dan menambah manfaat dalam mengetahui auditor, tahapan dan proses auditor itu seperti apa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penjelasan saya masih belum panjang mungkin atau belum bisa dimengerti. Saya mohon maaf. Juga saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dari saya, semoga materi ini bisa berguna bagi teman-teman yang ingin sekali mengetahui apa itu auditor itu seperti apa dan mengaudit itu seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih semuanya.